Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan tujuan kita dalam melakukan kebaikan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keistiqomahan kita dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat mengajak kita untuk menuju kebahagiaan akhirat terus teristiqomah dengan ridho dan rahmat Allah, sehingga walaupun setiap hari dengan waktu yang sempit kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, tapi kita mau melihat video-video yang insya Allah dengan beberapa menit kita mendengar nasihat dari video tersebut bisa memberikan kekuatan iman kepada kita untuk mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang sempurna hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik yang sama berbahagia, kita dalam kondisi melaksanakan ibadah sholat, ada beberapa orang yang kita temui mereka bercanda dalam melaksanakan ibadah sholat. Padahal kita pahami bahwa sesungguhnya ibadah sholat yang kita lakukan adalah merupakan amalan yang nantinya kelak di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan amalan yang pertama yang sebagai penentu dari setiap hambanya. Sekiranya amalan sholatnya baik, maka baik pula semua amalannya. Kalau sekiranya jelek, maka jelek pula semua amalannya. Sehingga butuh khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Memang kalau kita melihat pada penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis yang ke 1125, itu dijelaskan kepada kita memang dahulu sahabat-sahabat itu ketika melaksanakan sholat mereka berbicara kebutuhan hajatnya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Namun ada teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga memberikan peringatan kepada para sahabat untuk tidak berbicara di saat pelaksanaan ibadah sholat. Kita lihat hadis yang menjelaskan tentang masalah kita diperintahkan untuk khusyuk dalam pelaksanaan ibadah sholat. An Zaid ibnu Arqam, ya, dari Zaid ibnu Arqam, in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh menjelaskan kepada kita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berbicara ketika kami sedang melaksanakan ibadah salat. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazzalat. Ya, seseorang di antara kami itu berbicara kepada temannya tentang kebutuhannya, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan teguran kepada sikap dan perilaku yang dilakukan salah satu dari beberapa sahabat yang salat pada waktu itu, berbicara, Hafidhu ala shalawatil ayah, Hafidhu ala shalawatil ayah fa umirna bisukuti. Kemudian disampaikan kepada kita bahwa ayat tersebut turun memberikan peringatan kepada kita dengan penjelasan, peliharalah seluruh sholat kalian, maka kami diperintahkan untuk berdiam sejenak ketika melaksanakan ibadah sholat. Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita terkait masalah berbicara dalam melaksanakan ibadah sholat adalah hal yang dilarang dan dapat membatalkan ibadah sholat kita. Memang dahulu para sahabat mempunyai kebiasaan berbicara dalam sholat mereka, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 238 yang baru saja kita dengarkan, Hafidhu ala shalawatil ayah. Maka diperintahkan kepada kita semua
ya untuk melaksanakan ibadah sholat dengan tidak berbicara. Artinya kita diperintahkan dalam pelaksanaan sholat itu untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Hadirin yang sama berbahagia, maka ini memberikan teguran kepada kita, nasihat kepada kita untuk ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ula, maka jangan kita berbicara kepada teman kita, sahabat kita, handai tolan kita dalam pelaksanaan ibadah. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, ya udah kita fokus dalam bacaan-bacaan sholat sampai kita salam. Inilah pembahasan kita pada Sahih Al-Bukhari hadis ke 1125 yang membahas tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berusaha khusyuk dalam ibadah sholat kita. Dan kita ketahui bahwa dahulu para sahabat ketika melaksanakan ibadah salat, mereka berbicara kebutuhan mereka dalam pelaksanaan ibadah salat itu. Maka turunlah ayat Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-238 yang memerintahkan kepada para sahabat, hafidhu ala salawatil ayah. Ya, jadi perintah itu ditujukan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Fa umirna bisukut, maka mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan diam, atau bahasa agamisnya khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Semoga memberikan inspirasi kepada diri kita semua dan kita bisa paham secara bersama bahwa perlunya kita khusyuk dalam sholat adalah merupakan sebuah perintah dari Nabi SAW untuk kita lakukan. Dan larangan tidak boleh berbicara ketika kita telah melaksanakan takbiratul ula sampai salam dalam proses pelaksanaan ibadah salat kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.